Orasi ilmiah oleh Dr. Jamaluddin Abdullah MED, pimpinan Pondok Pesantren Sayang Ibu, Sayang Lombok Barat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ya? Jam 22 lebih kayaknya ya. Udah malam. Wajar, sudah ngantuk suaranya. Tapi saya akan ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdal mutadabbirina fi khalqis samawati wal ard, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa nahnu jami'an fi hadzal makan insyaallah. Amma ba'd. Yang sangat amat kita muliakan bersama, beliau adalah juga selain mudir adalah guru saya, ustadz saya, dan sebenarnya agak tidak enak saya menerima permintaan beliau, apalagi judulnya agak mengerikan bagi saya, orasi ilmiah. Kedua, tetapi saya lebih takut ketika tidak mengatakan iya atas permintaan beliau untuk saya menyampaikan sesuatu di depan para hadirin, wabil khusus adik-adik yang hari ini, malam ini diserahkan kembali kepada orang tua. Al-Mukarram Ustazuna Syekhuna Al-Fadil Ustaz Musli Khalil, terima kasih atas kesempatan yang antum berikan, dan luar biasa malam ini acara yang sangat di luar bayang-bayang saya. Yang sangat saya hormati juga Ibu Ketua Yayasan, para asatidz, wabil khusus pimpinan pondok yang sempat hadir. Ada juga ini teman saya, kakak kelas saya juga ketika di pondok, Ustadz Mukarram Fadli, bukan Al-Mukarram Haji Fadli ya. Beliau, nama beliau Ustadz Mukarram. Kemudian Tuan Guru Sukma Ali MA yang alhamdulillah juga pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama kita. Bapak Ibu, para wali, santri putra dan putri yang malam ini hadir, alhamdulillah kita ucapkan syukur bersama bahwa malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat ini. Dan saya terus terang tidak menyangka kalau melihat keadaan Indonesia, wabil khusus Lombok, kalau kita lihat SDM-nya, ranking sumber daya manusia NTB itu termasuk cukup mengkhawatirkan kita secara nasional. Di dunia, Indonesia ini cukup tidak menggembirakan dalam berbagai kajian, kemampuan, kreativitas, keberanian, kepercayaan diri. Nah,
NTB Lombok itu sudah pasti masuknya mungkin papan bawah di nasional. Tetapi malam ini saya berubah pikiran melihat tadi penampilan wabil khusus dua wakil dari wisudawan wisudawati tadi luar biasa, begitu percaya diri ya, bahasa Inggrisnya sangat fasih, very fluent, dan itu membanggakan, sangat membanggakan. Saya tidak menyangka ternyata di pesantren yang walaupun beliau mengatakan belum cukup tua, tetapi sesungguhnya malam ini kita bisa saksikan betapa santri-santri beliau luar biasa. Ada juga tadi bahasa Arab keren dan luar biasa, fasih sekali ngomong bahasa Arabnya, dan melihat isinya itu membuat saya juga semakin bangga dan optimis bahwa insya Allah Lombok khususnya melalui pesantren seperti pesantren Al-Muwahhidin ini akan bisa melahirkan generasi Islam yang luar biasa di masa depan, insya Allah. Saya tidak sedang menghibur Bapak Ibu yang berbahagia, terutama adik-adikku, sebab kalau kita melihat pertarungan masyarakat dunia, apa yang akan terjadi ke depan, wabil khusus dengan era sekarang ada namanya era AI, artificial intelligence, kecerdasan artifisial. Kita agak risau dengan keadaan dunia ini. Orang kemudian akan mengandalkan diri kepada mesin. Bayangkan orang bertanya sesuatu sekarang melalui ChatGPT misalnya, bertanya bahkan sesuatu yang sangat personal, itu bisa ditanyakan dan dapat jawaban. Dan kadang jawabannya ini agak-agak masuk akal. Nah, kalau kita kurang hati-hati, itu bisa bahaya sekali. Karena namanya mesin, dia nggak punya hati, nggak punya perasaan. Tadi pagi saya mendengar penceramah seorang ilmuwan dunia, namanya Yuval Harari. Itu beliau juga mengkritik bahwa kecerdasan artifisial itu bisa berbahaya dan belum bisa memberi jawaban terhadap kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Nah, tetapi persoalannya ketika kemampuan kita lemah, kemampuan generasi yang akan datang itu tidak baik, tidak mencukupi, maka bisa jadi mesin itu menjadi andalan, menjadi rujukan, dan yang kita khawatirkan akan muncul pada suatu masa kehidupan sangat di luar kontrol kita, dan itu sangat berbahaya. Nah, dengan tadi tampilnya sebagai simbol, salah satu tanda dari lulusan Al-Muwahhidin ini, saya sangat percaya diri dan saya bersyukur bahwa insya Allah orang-orang Lombok, generasi umat Islam dari Lombok ini juga akan bisa memberi kontribusi penting terhadap kemajuan peradaban, bukan hanya peradaban Lombok tapi juga peradaban dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, terutama saya berpesan ini yang 47 ini, tentu saja ini adalah langkah awal. Kalian baru saja keluar dari satu tahap penggemblengan hidup. Kalian baru mendapat kunci-kunci untuk membuka sesungguhnya, membuka rahasia, membuka kekayaan berbagai hal, ilmu, pengalaman, pengetahuan, gagasan, dan lain sebagainya. Al-Muwahhidin telah memberi kalian itu baru kunci. Nah, tentu saja kunci ini sangat tergantung dari kita. Saya ini dari pesantren juga,
Itu kadang kita lihat ada teman-teman yang begitu luar biasa, tetapi karena habis dari pesantren tidak memanfaatkan kunci ini, ya selesai juga, tidak ada yang berkembang. Tetapi santri-santri yang biasa-biasa saja, kemudian kesadarannya muncul setelah tamat, dan dia terus belajar memanfaatkan pengetahuannya yang modal awal itu dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Saya melihat sebuah perubahan, sebuah kemajuan yang luar biasa pada diri mereka. Nah, karena itu anak-anakku atau adik-adikku, jangan pernah berpuas diri. Saya ingin bercerita sedikit. Dulu ketika saya tamat pondok pesantren, itu saya nggak punya modal. Apalagi waktu itu mau masuk pondok, mau kuliah itu susah. Karena sebagai alumni Gontor hanya satu kampus yang bisa menerimanya waktu itu, di Jakarta, UIN. UIN-nya lain sudah nggak boleh terima. Kenapa? Karena nggak ada ijazah. Tapi masalahnya juga tempatnya jauh dari Ponorogo. Maka apa yang saya lakukan? Ini bukan berbangga-bangga, tetapi saya ingin mengatakan bahwa proses perjuangan itu harus kita lakukan. Saya berangkat, nggak punya uang, nggak punya duit, maka saya gadaikan kamus Ustadz, kamus Munjid itu Ustadz, sama kamus advance bahasa Inggris itu, saya gadaikan ke teman, saya minta duit. Saya ingat waktu itu sekitar 20.000 rupiah. Itu dengan modal 2.000 rupiah saya beli tiket ke Jakarta, nekat kuliah di UIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah bisa selesai dan bisa kemudian juga ya melakukan sesuatu di Jakarta, dan akhirnya memutuskan kembali pulang ke Lombok dan membangun pondok pesantren. Dengan modal yang saya lihat itu begitu tidak seperti kalian malam ini, saya bisa melakukan sesuatu. Maka saya yakin andai kalian ini sungguh-sungguh ya, dengan modal yang tadi saya lihat itu, kalian akan luar biasa. Apalagi sekarang ini sudah nggak ada hambatan. Kalian mau sekolah di mana saja bisa, mau kuliah di mana saja bisa. Dan harus, kalau tadi Ustazuna Syekhuna bilang bahwa yang cewek boleh langsung S2 ya. Yang cowok jangan S2 dulu, harus S1. Saya kira untuk saat ini Ustadz nggak boleh juga cewek S2 nih, harus kuliah dulu. Sebab generasi ini untuk ibu-ibu yang cerdas, yang smart, yang punya spirit perjuangan yang luar biasa juga. Teknologi kemajuan yang luar biasa ini kalau kita hadapi dengan modal yang kurang, pengetahuan yang kurang, saya pikir ini akan jadi masalah. Nah, tetapi saya yakin dengan melihat kalian yang masih muda dan semangat ini, dan kesempatan yang luar biasa, Ustadz, saya perlu ingatkan atau memberi kabar kepada kalian ya. Hari ini itu ribuan beasiswa itu nggak terisi. Mau kuliah kemanapun, Kementerian Agama juga menyediakan khusus bahkan beasiswa santri. Mau kuliah di mana saja bisa, gratis. Tapi syaratnya harus mau bersungguh-sungguh untuk supaya lolos seleksi. Nah, saya yakin dengan modal yang Ustadz Musli Khalil pesantren kita ini berikan kepada kalian, saya sangat yakin kalian bisa menembus berbagai kesempatan beasiswa. Dan itu sampai hari ini kalian harus tahu belum banyak diisi. Kalian masih punya kesempatan yang luar biasa untuk itu. Nah, dan terakhir, karena ini sudah malam, karena tadi saya kira isi pidatonya sudah banyak dan menggebu-gebu. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada adik-adikku semua yang kelas 6 khususnya ini, dan kepada Bapak Ibu para wali khususnya, dan adik-adik yang lain yang kelas 1,
supaya menyiapkan diri. Kita perlu memang keluar dari Lombok ini. Saya sangat menganjurkan kalian berani keluar. Safir, berjalanlah, merantaulah, tuntutlah ilmu itu, benar-benar keluar dari Lombok. Minimal ke Jawa lah, bisa ke Malaysia, ke Singapura juga, atau seperti Ustadz Sukma Ali ke Mesir. Wah, itu jalannya mudah sekarang, banyak sekali jalan seperti itu. Dan jangan berhenti. Saya kira Lelede adalah garis start kalian, bukan garis finish. Jadikan Lelede sebagai garis start, garis memulai, bukan garis finish. Jadi insya Allah Ustadz Muslih, anak ini saya yakin mereka punya kemampuan yang luar biasa, punya keberanian, kepercayaan diri, dan mereka saya yakin punya kesempatan juga, kemampuan untuk menembus berbagai kesempatan yang tersedia di Indonesia ini. Dan sekali lagi juga pemerintah Nusa Tenggara Barat sudah menyediakan berbagai kesempatan, itu juga bisa kalian coba. Dan sekali lagi saya satu nasihat yang sampai hari ini saya masih ingat dari wali kelas saya kelas 5. Nama beliau Ustadz Salim. Beliau waktu itu setiap malam selalu membawa buku. Ada satu buku yang beliau bawa, dan sampai hari ini saya lihat buku itu laris dan selalu dibaca orang dan cukup menginspirasi banyak orang. Apa itu buku itu? Dari judulnya saya sudah keren. If you think you can, you can. If you think you can. Kalian akan bisa kalau kalian berpikir kalian bisa. Bagi saya, anak-anakku, adik-adikku, kata-kata carnage ini itu mengingatkan saya kepada sebuah hadis yang begitu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak hijrah. Tapi ini hadis seringkali Bapak Ibu, ada anakku ini dikaitkan dengan sholat, dengan ibadah mahdoh, misalnya dengan ya sholat, puasa. Tapi sesungguhnya hadis ini muncul terkait dengan satu peristiwa besar dalam dunia Islam. Apa itu? Hijrah. Bayangkan ketika umat Islam ditindas, diserang, bahkan diboikot, tidak dikasih makan, dihalang-halangi, sampai kemudian Rasulullah memutuskan berdasarkan perintah dari Allah untuk hijrah. Ada satu kata-kata Rasul yang bagi saya ini selalu menguatkan diri saya pribadi. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sungguh semua pekerjaan itu binniyat. Pertanyaannya, apa itu niat? Seringkali orang memaknai niat itu, mau sholat, usolli fardhu subhi, mau puasa, nawaitu shauma ghadi, dan seterusnya. Niat itu dimaknai sebuah kata-kata atau sekedar satu pemantapan sebelum melaksanakan suatu. Padahal niat itu adalah sebuah keinginan yang sungguh-sungguh, sebuah kemauan yang luar biasa. Itulah niat. Dan semua hal itu, kata Rasulullah, apapun yang kita inginkan tidak bisa tanpa satu niat, satu keinginan yang sungguh-sungguh. Dan hadis itu dalam kata-kata Rasulullah selanjutnya luar biasa bagi saya. Apa itu? Wa innama likulli imri'in. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan adawatul hasr, Ustaz ya, sebagai huruf untuk penegasan, pemastian. Jadi jaminan. Rasulullah itu menjamin, wa innama likulli imri'in ma nawa.
Ini kalian adik-adik itu perlu ini yang sudah tamat ini perlu dicamkan hadis ini. Rasulullah bilang, dan sungguh orang yang punya visi, punya keinginan kuat dan dia memperjuangkan keinginannya itu, dia akan pasti mendapatkannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, kata Rasulullah, pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan kalau dia sungguh-sungguh perjuangkan keinginannya itu. Kalau adik-adik sekarang ingin berpikir, saya mau ke Madinah, saya mau ke Mesir, saya mau ke Australia mungkin. Alhamdulillah, saya juga pernah ada kesempatan dapat S2 ke Australia. Atau berpikir saya mau ke Jepang, mau kemana lagi tuh? Ke Korea, mau ke Inggris. Kalau kalian sungguh-sungguh punya keinginan itu dan memperjuangkannya, dan gak mau ngalah dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, maka kalian percayalah, kalian akan mencapai apa yang kalian niatkan itu, insya Allah. Dan ini adalah jaminan Rasulullah. Saya merasa anak-anakku sampai hari ini nampaknya apa yang saya bayangkan, niatkan itu pelan-pelan tercapai. Bahkan walaupun itu terlihat kadang agak ini kok sepertinya tidak terwujud, tetapi belakang hari kita tahu ada hikmahnya. Oh, maksudnya ternyata itu. Jadi anak-anak yang berbahagia, saya cuma ingin di akhir kesempatan ini, saya ingin agar kalian mengingat hadis ini dan membawanya dan mencamkan dalam hati, dalam pikiran kalian, dan memasang niat mulai malam ini. Bayangkan mau kemana, mau ngapain, dan perjuangkan itu. Insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian niatkan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Dan sekali lagi Ustadz Khalil, Ustadz Musli Khalil, Syekhuna, terima kasih atas waktu yang dia berikan. Dan kepada anak-anakku, selamat atas pencapaian ini. Dan jangan berhenti sampai di sini. Ini adalah garis start, bukan garis finish. Baru memulai hidup. Demikian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.